Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan yang dimana video sebelumnya kita telah membagi materi di diskusi mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Kali ini kita akan menjelaskan dan mendiskusikan hasil dari studi kasus yang telah kami lakukan. Pertama-tama kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis media grafis. Kemudian yang kedua media proyeksi yang akan dijelaskan oleh saudari saya Ratna Sari. Kepada saudari Ratna saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Jenis media pembelajaran yang pertama itu ada media grafis. Media grafis tergolong jenis media visual yang menyalurkan pesan lewat simbol-simbol visual. Grafis juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas salinan pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya diperjelaskan melalui penjelasan verbal saja. Dalam membuat media grafis harus memperhatikan prinsip-prinsip umum. Yang pertama itu visible, berarti mudah dilihat oleh seluruh peserta didik. Yang kedua ada interesting, artinya menarik. Yang ketiga ada simple, artinya sederhana. Yang keempat ada useful, maksudnya adalah visual yang ditampilkan harus dipilih benar-benar bermanfaat bagi peserta didik. Yang kelima ada akurat, artinya isinya harus benar dan tepat sasaran. Yang keenam ada legitimate, adalah bahwa visual yang ditampilkan harus sesuatu yang sah dan masuk akal. Yang ketujuh ada struktural, maksudnya visual harus terstruktur atau tersusun dengan baik, sistematis dan runut sehingga mudah dipahami pesannya. Jenis-jenis media grafis ini ada 8. Yang pertama itu ada gambar atau foto. Menurut Kristanto, media gambar atau foto adalah media yang tidak diproyeksikan dan dapat dinikmati oleh semua orang sebagai keindahan dari keadaan yang sebenarnya mengenai orang, suasana, tempat, barang, dan pemandangan. Yang kedua ada sketsa. Sketsa adalah gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok tanpa detail. Sketsa ini digunakan untuk menarik perhatian siswa dan menghindarkan verbalisme dan memperjelas pesan. Yang ketiga ada diagram atau skema. Diagram atau skema merupakan suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol untuk memperlihatkan hubungan timbal balik. Diagram menggabungkan struktur dari objek tertentu secara garis besar. Yang keempat ada bagan. Bagan adalah pesan yang disampaikan, biasanya berupa ringkasan visual suatu proses, perkembangan atau hubungan butir-butir penting. Fungsi bagan adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna oleh siswa dan berfungsi juga untuk menunjukkan hubungan, perbandingan, jumlah, perkembangan, proses, dan klasifikasi dan organisasi. Beberapa macam bentuk bagan itu yang pertama ada bagan pohon, bagan arus, bagan garis waktu, dan bagan string. Yang kelima itu grafik. Grafik merupakan gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol, verbal, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Grafik digunakan untuk menjelaskan perkembangan atau perbandingan suatu objek yang saling berhubungan. Bentuk grafik itu ada grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik gambar. Yang keenam ada poster. Poster adalah gagasan yang dituliskan dalam bentuk ilustrasi gambar yang disederhanakan yang dibuat dalam berbagai ukuran, bertujuan untuk menarik perhatian, membujuk, memotivasi, dan memperingatkan pada gagasan-gagasan pokok, fakta atau peristiwa tertentu. Poster ini sangat penting digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan tertentu dan berfungsi untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku seseorang yang melihatnya. Yang ketujuh ada kartun. Kartun adalah gambar interperatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat, ringkas, dan sesuatu sikap terhadap orang, situasi, kejadian-kejadian tertentu. Yang kedelapan ada komik. Komik adalah suatu bentuk media grafis yang mengungkapkan berbagai karakter,
dan menyajikan suatu cerita bersambung dalam urutan yang dihubungkan dengan gambar, berfungsi untuk memberikan hiburan kepada para pembacanya. Buku-buku komik dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan minat dan motivasi, mengembangkan perbendaharaan kata dan keterampilan membaca, serta untuk memperluas minat baca siswa. Oke, berikutnya jenis media pembelajaran yang kedua ada media proyeksi. Media proyeksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu media proyeksi diam dan media proyeksi gerak. Media proyeksi diam adalah media yang disajikan dengan rangsangan-rangsangan visual dengan diproyeksikan menggunakan suatu alat proyeksi atau OHP. Tetapi di zaman sekarang media proyeksi ini sudah tidak digunakan dikarenakan adanya perkembangan peralatan seperti LCD proyektor. Yang kedua itu ada media proyeksi gerak. Media proyeksi gerak terdapat dua. Yang pertama itu film dan slide PowerPoint. Yang pertama film. Film adalah media yang disajikan menggunakan film 8 mm, 16 mm, dan 35 mm dengan bantuan proyektor. Bentuk yang lama adalah film bisu dan bentuk yang lain adalah ada suaranya. Yang kedua itu ada slide PowerPoint. Slide PowerPoint adalah media yang disajikan dengan rangsangan-rangsangan multimedia. Multimedia teks, audio, visual, video, animasi, dan lain sebagainya. Oke, itu saja media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, terima kasih Saudari Ratnasari yang telah menjelaskan kepada kita seperti apa sih jenis media pembelajaran, media grafis, dan media proyeksi. Nah, teman-teman mungkin ada sedikit pertanyaan mengenai jenis media yang dijelaskan oleh Saudari Ratnasari ini. Saudari Mega Febriani, apakah ada pertanyaan untuk jenis media tadi yang dijelaskan? Jadi tadi pertanyaan saya adalah apa sih kelebihan media film pada proses pembelajaran? Ya, bisa dijelaskan Saudari Ratnasari? Baik. Kelebihan media film ini yang pertama itu sangat bagus untuk menerangkan proses. Yang kedua, menampilkan kembali masa lampau. Yang ketiga, dapat diperlambat, dipercepat, dan diputar berulang-ulang. Yang keempat, dapat mengatasi keterbatasan indera manusia. Yang kelima, merangsang dan memotivasi kegiatan siswa. Yang keenam, dapat mengatasi keterampilan membaca dan penguasaan bahasa yang kurang lemah. Yang keenam, dapat mengatasi keterampilan membaca dan penguasaan bahasa. Nah, itu saja kelebihan dari media film. Terima kasih Saudari Ratnasari yang telah menjawab dari pertanyaan Saudari Mega tadi mengenai kelebihan dari media film. Oke, kemudian kita lanjut pada media berikutnya, media yang ketiga dan keempat, yaitu media 3 dimensi dan media video atau televisi yang akan dijelaskan oleh saudari saya Fadila Febrianti. Kepada Saudari Fadila, saya persilakan. Baik, terima kasih Ketua dengan persilakan saya untuk memaparkan media 3 dimensi dan media video atau televisi. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang media 3 dimensi. Media 3 dimensi adalah media pembelajaran yang dapat menyampaikan pesan dengan ciri-ciri bertekstur serta memiliki tinggi, lebar, dan bervolume. Kelompok media ini dapat terwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Ada 3 macam media 3 dimensi, yaitu media realia, media model, dan boneka. Media realia adalah media nyata atau asli yang ada di sekitar kita dan dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari, disertai dengan penjelasan lisan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dengan penggunaan media realia, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Melalui media realia, anak dibimbing untuk menggunakan mata dan telinganya secara terpadu, sehingga hasil pengamatan kedua indera itu
dapat menambah penguasaan materi pelajaran yang diberikan. Contohnya adalah buah-buahan asli yang digunakan guru PAUD untuk mengajar tentang warna, bentuk, dan ukuran. Yang kedua adalah model. Model adalah tiruan 3 dimensi dari berbagai objek nyata yang terlalu besar, terlalu kecil, terlalu jarang, terlalu mahal, dan terlalu kompleks untuk dibawa ke dalam kelas untuk dipelajari siswa dalam wujud aslinya. Model dapat dikelompokkan dalam 6 bentuk, yaitu model padat atau solid model, yang kedua model penampang atau cutaway model, yang ketiga model susun atau build up model, yang keempat model kerja atau working model, yang kelima mock up, dan yang keenam diorama. Jadi model padat atau solid model adalah model yang akan memperlihatkan bagian luar daripada objek tanpa diperhatikan bagian dalamnya, dengan tujuan untuk menginformasikan hanya bagian luarnya dari objek yang akan diabadikan bagian-bagian dalam dari suatu objek. Model ini sangat bermanfaat bagi siswa dalam mengembangkan konsep realisme. Beberapa contoh dari model padat ini adalah sepotong daging, bentuk bangunan, baju adat, candi buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua adalah model penampang atau cutaway model. Model ini sering disebut juga dengan model X-ray atau model cross section. Yang artinya model penampang yang dipotong adalah suatu model yang memperlihatkan bagaimana objek itu tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Model penampang dibuat dengan menggunakan benda kerja nyata yang dipotong atau dibelah untuk mengetahui komponen bagian dalam dari suatu objek, sehingga dapat memperlihatkan komponen-komponen penting yang terletak di bagian dalam dari suatu objek tersebut. Contohnya adalah replika lapisan bumi, ragam transportasi, atau kehidupan tumbuh-tumbuhan. Ketiga adalah model susun atau build up model. Model susun adalah model yang terdiri dari beberapa bagian objek yang terletak atau sedikitnya dari suatu bagian-bagian terpenting dari objek tersebut. Model ini dapat dibongkar pasang sesuai dengan urutannya, contohnya seperti puzzle dan bentuk-bentuk geometris. Yang keempat adalah model kerja atau working model. Model kerja adalah tiruan dari suatu objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli dan mempunyai beberapa bagian dari benda aslinya. Model ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang proses, prinsip kerja, dan sistem suatu objek. Contohnya seperti kerja katrol, cara kerja keseimbangan, dan alat-alat matematika. Yang kelima adalah mock-up. Mock-up adalah suatu bentuk penyederhanaan susunan bagian-bagian pokok dari suatu proses atau sistem kompleks. Susunan dari bagian pokok tersebut diubah untuk menunjukkan aspek-aspek utama dari suatu proses dapat dengan mudah dimengerti oleh siswa. Contoh mock-up itu seperti penyaringan air, sistem bahan bakar, sistem jaringan listrik, dan sistem telepon. Diorama. Diorama adalah media yang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, yang memiliki tampilan yang lebih nyata visualnya dan akan merasa lebih hidup. Dan diorama merupakan bentuk skala kecil dari bentuk aslinya. Di samping diorama dibuat dengan ukuran besar, juga dilengkapi dengan lampu sebagai pemberi suasana agar berkesan hidup. Selain sebagai hiasan, juga berfungsi sebagai pendukung suasana sehingga menjadi nampak lebih hidup. Adapun objek yang dapat dibuat diorama, misalnya kampung nelayan di pantai, rumah adat atau perkampungan tradisional suku tertentu dengan aktivitas penghuninya, atau dapat pula dibuat diorama yang menggambarkan suatu peristiwa penting masa lalu yang dicatat dalam sejarah. Jadi itu tadi ada penjelasan tentang ke-6 model bentuk. Yang ketiga sekarang adalah boneka. Boneka adalah benda tiruan dari bentuk manusia dan atau binatang yang digunakan untuk menyampaikan materi melalui format cerita. Agar penggunaannya menjadi efektif, maka pengajar harus memperhatikan beberapa hal, yaitu merumuskan tujuan pengajaran secara jelas, didahului dengan pembuatan naskahnya, lebih banyak mementingkan gerak ketimbang verbal, dimainkan sekitar 10-15 menit, diselingi dengan nyanyian, cerita disesuaikan dengan umur anak, diikuti dengan tanya jawab. Siswa atau anak juga diberi peluang memainkannya. Model boneka dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu boneka tali, boneka tangan, boneka jari, dan boneka tongkat. Boneka sampai. Selanjutnya adalah media video atau televisi. Video menurut Smaldino, Russell, Heinrich, Molinda tahun 2008 dan 374
adalah the storage of audio visuals and their display on television text screen, yang artinya penyimpanan atau perekaman gambar dan suara yang penayangannya pada layar televisi. Definisi lain menurut Gunajes Kiosari dan Sif Kabude tahun 2005, video adalah sebagai media penyampai pesan, termasuk media audiovisual atau media pandang dengar. Menurut Hujain A. Hasanati tahun 2009, yang mengatakan bahwa media video adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak. Paduan antara gambar dan suara membentuk karakter sama dengan objek aslinya. Kehadiran media video dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran yang merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran, sehingga media ini disebut media video pembelajaran. Jadi kesimpulannya, video adalah media audiovisual yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang sengaja, bertujuan dan terkendali. Pesan yang disajikan bersifat fakta atau kejadian peristiwa yang penting maupun fiktif atau cerita, bisa bersifat informatif, edukatif, dan instruksional. Selanjutnya adalah pengertian televisi. Menurut Amitah tahun 2009, istilah televisi terdiri dari kata tele, berarti jauh, dan visi yang berarti penglihatan. Jadi program televisi adalah suatu program yang memperlihatkan sesuatu dari jarak jauh, suatu peristiwa yang berada jauh dari tempat pemirsa dapat dihadirkan di rumah melalui televisi. Program televisi dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan televisi sekitar atau closed circuit television yang disingkat CCTV, dan program televisi siaran atau television broadcast. Jaringan televisi sekitar atau closed circuit television yang disingkat CCTV merupakan program televisi yang dioperasikan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, atau di tempat lainnya. Hubungan antara pemancar dengan pesawat penerima disalurkan melalui kabel. Pesan bersifat khusus, contoh bahan-bahan kuliah dan komunikasi bersifat heterogen. Yang kedua, program televisi siaran atau television broadcast. Program televisi siaran atau television broadcast merupakan media komunikasi massa dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh komunikasinya, yaitu sebagai berikut. Ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, berlangsung satu arah. Yang kedua, komunikator melembaga. Yang ketiga, pesan bersifat umum. Yang keempat, menimbulkan keserampakan. Yang kelima, bersifat heterogen. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Dr. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa tentang dua media tadi, yang ketiga dan keempat, yaitu media tiga dimensi dan media video atau televisi. Nah, terkait dengan penjelasan saudari Fadila Febrianti, apakah teman-teman saya, Rata Sari dan Mega, dan saya sendiri mungkin ada pertanyaan terkait media tiga dimensi dan media video atau televisi? Mungkin dari Rata Sari ada pertanyaan untuk Fadila Febrianti. Pertanyaan saya itu, apa sih perbedaan mendasar antara media video dan media televisi? Ya, Oh ya, perbedaannya itu terletak pada penggunaan dari sumber. Media video dapat digunakan kapan saja dan kontrol ada pada pengguna, sedangkan media televisi hanya dapat digunakan satu kali pada saat disiarkan dan kontrol ada pada pengguna siaran. Jadi media video ini bisa diulang-ulang, bisa kita ulang, sedangkan kalau media televisi tidak bisa. Jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya dari Fadila Febrianti terkait dengan perbedaan media video dan media televisi. Oke, apakah saudari Mega punya ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya sendiri juga tidak ada pertanyaan. Dari penjelasan dari Fadila Febrianti mengenai media tiga dimensi dan media video dan media televisi ini sangat jelas. Kemudian kita lanjut pada media berikutnya yang kelima dan yang keenam, yaitu media audio atau radio dan media komputer multimedia yang akan dijelaskan oleh saudara saya yang di ujung, Mega Virginia. Kepada saudara Mega, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan tentang media audio atau radio. Menurut Subjana dan Rifai tahun 2010,
Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau kiriman suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Selanjutnya, menurut Ludwig Munadi tahun 2008, media audio atau media dengar adalah media yang isinya pesan yang hanya diterima melalui indera pendengaran. Dengan kata lain, media jenis ini hanya melibatkan indera dengar dengan memanipulasi unsur bunyi atau suara semata. Menurut Sadiman tahun 2012 berpendapat bahwa media audio adalah media yang hanya mengandalkan bunyi dan suara untuk menyampaikan informasi dan pesan. Kesimpulannya, media audio atau radio adalah suatu media yang menyajikan pesan dalam bentuk lambang-lambang baik verbal maupun non-verbal yang dapat merangsang pikiran, perhatian, motivasi, sehingga proses belajar mengajar berlangsung pada diri siswa. Semua proses tersebut merupakan kegiatan yang kompleks dan intuitif. Kegiatan mendengarkan merupakan keterampilan yang sangat penting untuk kegiatan belajar tipe auditif yang efektif. Dalam pembahasan media audio radio ini akan dibedakan antara audio radio tradisional dan media audio radio digital. Yang pertama, media audio tradisional. Media audio tradisional di sini terbagi menjadi dua jenis, yaitu audio kaset. Audio kaset adalah media yang bersifat auditif yang umumnya dipergunakan di dalam proses pembelajaran berupa audio kaset pita dengan memakai alat pemutar audio tape. Penggunaan audio tape ini sangat rentan dengan kerusakan karena menggunakan media pita yang jika diputar berulang-ulang bisa mengakibatkan suara distorsi. Kaset audio ini sudah sangat jarang digunakan di era sekarang ini. Masyarakat sekarang sudah dimudahkan dengan audio teknologi digital dengan menggunakan berbagai macam format dan penyimpanan data. Jenis audio tradisional selanjutnya adalah radio siaran. Di samping media audio tradisional yang tersedia, terdapat juga siaran audio yang diterima melalui radio yang juga bernilai untuk meningkatkan pemahaman materi. Popularitas acara percakapan radio atau talk show menunjukkan kelebihan akan potensi suara atau siaran dalam radio tersebut. Selanjutnya, media radio digital. Media radio digital pertama adalah media optik. Media optik berbeda dengan audio tradisional yang penyimpanannya di audio tape. Media penyimpanan audio di era digital biasa disebut compact disc, digital video disc, flash disc, dan memory card. Dengan mempunyai kelebihan seperti kapasitas ruang penyimpanan yang jauh lebih besar dan jauh lebih fleksibel. Kedua adalah audio internet atau streaming. Di samping disajikan melalui media optik, media ini bisa diupload dan di-download melalui internet. Internet memberikan kesempatan upload dan download klip video atau audio khusus untuk digunakan di dalam kelas. Radio streaming menggunakan jaringan internet untuk menawarkan siaran radio secara online yang dapat diakses dan didengarkan oleh seluruh orang di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, karakteristik media audio atau radio. Yang pertama adalah pemusatan perhatian dan dapat mempertahankan pemusatan perhatian. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, digunakan untuk melatih daya analisis siswa dari apa yang mereka dengar. Yang keempat, perolehan arti dari suatu konteks. Yang kelima, mengingat dan mengemukakan kembali ide atau bagian-bagian dari cerita yang mereka dengarkan. Selanjutnya, jenis-jenis musik program audio berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada musik tema, kedua musik penghubung, ketiga musik pemisah adegan, keempat musik latar belakang, dan kelima musik pembuka dan penutup. Agar pesan media audio ini mudah dipahami oleh pendengar, harus menggunakan bahasa audio secara sederhana yang memadukan antara suara, musik, dan sound effect. Selanjutnya, kelebihan media audio radio yang pertama adalah imajinatif dan dramatif. Yang kedua, menarik perhatian. Yang ketiga, relatif dan lebih murah. Yang keempat, mobile. Yang kelima, sangat tepat untuk materi musik dan bahasa.
Yang keenam, mengatasi waktu dan ruang. Yang ketujuh, untuk anak kecil atau yang belum bisa membaca, media audio dapat membentuk pengalaman belajar bahasa permulaan. Yang kedelapan, aktual atau dapat dijangkau halayak luas. Yang kesembilan, dapat ditukar ulang atau dapat digunakan untuk merekam ulang. Yang kesepuluh, pembelajar tunanetra dan tuna aksara dapat belajar melalui media audio. Yang kesebelas, radio lebih efektif. Selanjutnya, media komputer multimedia. Komputer multimedia atau CAI mempunyai karakteristik yang sangat luas. Komputer multimedia merupakan satu kesatuan sistem dari suatu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pelengkapan penunjang lainnya. Media ini mempunyai karakteristik dan batasan yang sangat luas karena mampu berfungsi sebagai media audio maupun media visual. Seluruh fungsi media-media yang telah disebutkan sebelumnya dapat ditemui pada media komputer multimedia. Komputer multimedia sangat relevan. Guru dapat memanfaatkannya dalam dua model. Model yang pertama sebagai alat untuk keperluan asistensi pengajaran yang dikenal dengan istilah komputer asisten fungsional. Pada model ini, para siswa langsung berinteraksi dengan komputer. Siswa dapat bereksplorasi ke seluruh program yang disediakan dan memanfaatkannya sebagai media pembelajaran tanpa perantara guru. Model yang kedua adalah sebagai alat untuk keperluan manajemen pengajaran yang dikenal dengan istilah komputer manajemen fungsional. Dalam hal ini, guru dapat memanfaatkan komputer untuk mengelola informasi mengenai kemajuan siswa dan pilihan sumber belajar agar tetap berada pada jalur yang telah ditentukan dan mengendalikan pelajaran per individu meskipun dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, karakteristik komputer multimedia menurut Rusman tahun 2012. Yang pertama, karakteristik pembelajaran komputer multimedia menurut Rusman tahun 2012 yang pertama adalah mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada tujuan pembelajaran, baik standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individual. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan komputer multimedia dilakukan secara individual oleh masing-masing siswa di laboratorium komputer. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator. Semua pengalaman belajar dikemas dalam program komputer multimedia dan siswa mengerjakannya secara mandiri di laboratorium komputer atau bahkan di rumah sekalipun bila belum tuntas di sekolah. Yang keempat, berorientasi pada pembelajaran tugas keunggulan. Pembelajaran dengan menggunakan komputer multimedia adalah penerapan prinsip belajar tuntas atau mastery learning. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, komputer multimedia, semua siswa harus dapat menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam sebuah program. Baik itu berupa pemahaman materi dan tugas mengerjakan tes atau evaluasi yang harus diselesaikan dengan benar. Selanjutnya, pada kajian lainnya, Rusman juga mengatakan beberapa ciri atau karakteristik pembelajaran komputer multimedia. Yang pertama adalah representasi isi. Yang kedua, visualisasi dengan video 2 dimensi, 3 dimensi, dan animasi. Materi yang dikemas secara multimedia terdapat di dalam teks, animasi, sound, dan video sesuai kebutuhan materi. Yang ketiga, menggunakan warna yang penuh atau menarik dan grafik dengan resolusi tinggi atau full color. Yang keempat, tipe-tipe pembelajaran yang bervariasi, yakni 4 tipe. Tipe pembelajaran tutorial, pembelajaran simulasi, pembelajaran permainan atau games, dan yang keempat tipe pembelajaran latihan atau drill. Yang kelima adalah respon pembelajaran dan penguatan. Pembelajaran berbantuan komputer memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh siswa pada saat mengoperasikan program. Yang keenam, mengembangkan prinsip self-evaluation. Pembelajaran berbantuan komputer juga menyediakan fasilitas di mana siswa dapat melatih kemampuan dalam penugasan dan penguasaan materi dengan menjawab soal-soal yang telah disediakan.
Yang keenam, dapat digunakan secara klasikal atau individual. Pembelajaran berbantuan komputer dapat digunakan oleh siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah tetapi juga di rumah. Selanjutnya, unsur-unsur pendukung komputer multimedia. Yang pertama adalah teks bentuk data multimedia. Teks bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan adalah teks. Teks merupakan salah satu cara sederhana melakukan komunikasi atau memperoleh informasi dari sebuah atau sejumlah simbol yang memiliki makna bagi yang dapat memahami. Teks juga mempunyai peran penting untuk mendukung suatu komputer multimedia. Dalam hal ini, teks merupakan kata yang akan muncul sebagai judul, menu, bantuan navigasi, dan dapat juga merupakan kata yang mengiringi suatu narasi dalam komputer multimedia. Selanjutnya adalah gambar. Gambar yang dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan komputer multimedia, yaitu gambar diam. Gambar diam merupakan representasi fotografis dari orang, tempat, atau benda-benda. Gambar diam ini sering ditemukan dalam buku-buku, dalam web, dan dalam aplikasi komputer multimedia. Selanjutnya adalah audio. Bunyi atau sound dalam komputer multimedia, khususnya pada aplikasi bidang bisnis dan game, sangat bermanfaat. Komputer multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia, bukan multimedia. Bunyi atau sound dapat kita tambahkan dalam produksi komputer multimedia melalui suara, musik, atau efek-efek. Selanjutnya adalah video. Video adalah rekaman gambar hidup atau gambar yang bergerak yang saling berurutan. Terdapat dua macam video, yaitu video analog dan video digital. Video analog dibentuk dari deretan sinyal elektrik atau gelombang analog oleh kamera yang direkam dan dipancarluaskan melalui gelombang udara. Sedangkan video digital dibentuk dari sederetan sinyal digital yang berbentuk yang menggambarkan titik sebagai rangkaian nilai minimum atau maksimum. Selanjutnya adalah animasi. Dalam komputer multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak dan layar. Untuk menciptakan gerak pada layar. Ada 9 macam animasi, yaitu animasi sel, animasi frame, animasi sprite, animasi lintasan, animasi spline, animasi vektor, animasi karakter, dan yang terakhir adalah animasi morphing. Selanjutnya, kelebihan komputer multimedia. Yang pertama, interaktif, individual atau mandiri, fleksibel, motivasi, umpan balik, record keeping, dan dapat mengakomodasi siswa yang lambat dalam menerima pelajaran karena dapat memberikan iklim yang bersifat efektif dengan cara yang lebih individual. Selanjutnya, dapat berinteraksi dengan siswa secara perorangan dan kendali berada di tangan siswa. Dan yang terakhir, dapat berhubungan dengan peralatan lain seperti compact disc dan videotape yang dikendalikan oleh komputer. Selanjutnya adalah kelemahan komputer multimedia. Yang pertama, hanya akan berfungsi untuk hal-hal sebagaimana yang telah diinfokan. Yang kedua, memerlukan peralatan komputer multimedia. Yang ketiga, perlu persyaratan minimal prosesor, memori, kartu grafis, dan monitor. Yang keempat, perlu kemampuan pengoperasian. Untuk itu diperlukan atau ditambahkan petunjuk pemanfaatan. Yang kelima, pengembangannya memerlukan adanya tim yang profesional. Yang keenam, pengembangannya memerlukan waktu yang cukup lama. Yang ketujuh, tidak dapat atau tidak punya sentuhan manusiawi. Yang kedelapan, pengembangan perangkat lunaknya masih relatif mahal. Yang kesembilan, diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang komputer. Selanjutnya, prinsip-prinsip perancangan komputer multimedia. Yang pertama adalah belajar harus menyenangkan. Untuk membuat proses pembelajaran dengan komputer multimedia, terutama permainan instruksional, lebih menyenangkan, ada 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu menantang, fantasi, dan ingin tahu. Selanjutnya, interaktivitas. Dalam merancang program komputer multimedia, kegiatan pengajaran dengan bantuan komputer yang dapat memenuhi keperluan interaktivitas dalam pembelajaran sebaiknya mempertimbangkan unsur-unsur. Yang pertama, dukungan komputer yang dinamis, dukungan sosial yang dinamis, aktif dan interaktif, keleluasaan, dan memerlukan follower.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada Ibu. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas mengenai jenis media audio radio dan media komputer multimedia. Nah, mungkin dari saya, saudara teknik kimia, saya ada sedikit pertanyaan mengenai kedua media ini. Apakah media ini seberapa efektifkah media pembelajaran yang Anda paparkan ini dalam penerapannya dalam pembelajaran? Terima kasih. Menurut saya, apapun jenis media pembelajaran itu dapat dikatakan efektif atau berjalan secara efektif asalkan guru yang mengajarkannya mengerti dengan media yang dia gunakan, entah itu mengenai prinsip, kelemahan, kelebihan, karakteristik, dan sebagainya. Dan guru tersebut harus mengetahui bagaimana media tersebut digunakan. Misalkan media komputer multimedia. Nah, media itu harus diterapkan saat apa? Dan apa saja kebutuhan siswa yang harus dia sampaikan atau dia masukkan ke dalam komputer multimedia tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai media audio dan komputer multimedia. Kemudian jenis media pembelajaran berikutnya adalah media e-learning yang akan dijelaskan oleh saya sendiri selaku ketua. Nah, salah satu model pembelajaran yang ditawarkan adalah model inovasi e-learning. E-learning atau electronic learning ini semakin dikenal sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan, baik di negara-negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Banyak orang menggunakan istilah yang berbeda-beda dengan e-learning. Namun pada prinsipnya, e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronika sebagai alat bantu. E-learning atau e-learning memang merupakan suatu teknologi pembelajaran yang relatif baru di Indonesia. Untuk menyederhanakan istilah, maka electronic learning disingkat menjadi e-learning. Kata elektronika dan e-learning yang berarti pembelajaran. E-learning atau e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Jadi dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. E-learning adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan handphone atau telepon genggam berbasis Android yang terhubung dengan jaringan internet yang didesain untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa, bersifat interaktif, dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran untuk setiap orang yang tidak terbatas oleh tempat, waktu, dan jarak, serta bisa untuk pembelajaran secara individu maupun secara klasikal atau grup. Nah, kemudian persyaratan e-learning. Persyaratan e-learning yang pertama adalah memanfaatkan jaringan. Kemudian yang kedua, dukungan layanan belajar, misal CD-ROM atau bahan cetak. Kemudian yang ketiga, tersedianya layanan tutor. Kemudian yang keempat, terdapat lembaga penyelenggara. Kemudian yang kelima, sikap positif guru dan siswa terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang keenam, rancangan pembelajaran diketahui oleh siswa. Kemudian yang ketujuh, sistem evaluasi. Dan yang terakhir adalah mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga. Kemudian model pembelajaran berbasis e-learning. Pengembangan pembelajaran berbasis e-learning perlu dirancang secara cermat sesuai tujuan yang diinginkan. Jika kita setuju bahwa e-learning di dalamnya juga termasuk pembelajaran berbasis internet, maka pendapat Hawkey 1998 perlu dipertimbangkan dalam pengembangan e-learning. Menurutnya, ada 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu web course, web-centric course, dan web-enhanced course. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, yang mana siswa dan guru sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, model ini menggunakan sistem jarak jauh. Kemudian
pembelajaran yang kedua yaitu web centric course, adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar tanpa tatap muka atau jarak jauh dan tatap muka atau konvensional. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka yang fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini, guru bisa memberikan petunjuk pada siswa untuk mempelajari materi pelajaran melalui web yang telah dibuatnya. Siswa juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs yang relevan. Dalam tatap muka, siswa dan guru lebih banyak diskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui internet tersebut. Kemudian model yang terakhir yaitu model enhanced course, adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara siswa dengan guru, sesama siswa, anggota kelompok, atau siswa dengan narasumber lain. Oleh karena itu, peran guru dalam hal ini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing mahasiswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan bahan pembelajaran, menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet dan kecakapan yang lain yang perlu diperhatikan. Pengembangan e-learning tidak semata-mata hanya menyajikan materi pelajaran secara online saja, namun harus komunikatif dan menarik. Materi pembelajaran didesain seolah siswa belajar di hadapan guru melalui layar komputer yang dihubungkan melalui jaringan internet. Untuk dapat menghasilkan e-learning yang menarik dan diminati, Honorware Purbo 2002 mensyaratkan 3 hal yang wajib dipenuhi dalam merancang e-learning, yaitu sederhana, personal, dan cepat. Sistem yang sederhana akan memudahkan siswa dalam memanfaatkan teknologi dan menu yang ada. Dengan kemudahan pada panel yang disediakan akan mengurangi pengenalan sistem e-learning itu sendiri, sehingga waktu belajar peserta dapat diefisienkan untuk proses belajar itu sendiri dan bukan belajar menggunakan sistem e-learningnya. Nah, kemudian kelebihan e-learning. Kelebihan e-learning itu yang pertama itu sesaat dan untuk individual. Kemudian yang kedua efisien. Yang ketiga aktual atau terkini. Keempat cepat. Kelima selalu ada kelanjutan. Keenam konsisten. Ketujuh interaktif dan kolaboratif. Dan yang terakhir atau kedelapan mudah dioperasikan. Sedangkan kelemahan e-learning yang pertama itu sangat tergantung teknologi. Kemudian yang kedua terkadang tidak sesuai dengan sistem dan materi belajar yang ada. Kemudian yang ketiga tidak cocok untuk beberapa jenis pelatihan dan karakter siswa. Kemudian yang keempat sering terjadi gangguan interaksi. Dan yang kelima memerlukan biaya mahal untuk membangun dan menyiapkan infrastruktur. Dan yang keenam masih tergantung pada dukungan sumber daya manusia. Mungkin itu saja terkait jenis media pembelajaran e-learning yang bisa saya paparkan dan jelaskan kepada teman-teman saya yang di sini dan yang sedang menonton. Nah, mungkin dari penjelasan saya ada pertanyaan. Saya ketua. Oh iya, silakan saudari Fadila Fitriati. Jadi dari apa yang sudah dikemukakan tadi, saya ada satu pertanyaan. Apa saja kriteria dasar yang ada dalam e-learning ini? Oh iya, mungkin langsung saja saya jawab dari pertanyaan saudari Fadila Fitriati. Nah, jadi Rosenberg 2001 ia mengkategorikan 3 kriteria dasar yang harus ada dalam e-learning, yaitu yang pertama e-learning bersifat jaringan. Nah, e-learning bersifat jaringan ini mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan dan saring pembelajaran dan informasi. Persyaratan ini sangatlah penting dalam e-learning sehingga Rosenberg menyebutnya sebagai persyaratan absolut. Kemudian yang kedua, e-learning dikirimkan kepada pengguna melalui komputer dengan menggunakan standar teknologi internet, CD-ROM, web TV, dan alat bantu digital personal lainnya, walaupun bisa menyiapkan pesan pembelajaran tetapi tidak bisa digolongkan sebagai e-learning. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir tentang kriteria ini,
E-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran yang mengungguli paradigma tradisional dalam pelatihan. Nah, uraian ketiga ini menunjukkan bahwa sebagai dasar dari e-learning adalah pemanfaatan teknologi internet. E-learning merupakan bentuk pembelajaran konvensional yang dituangkan dalam format digital melalui teknologi internet. Oleh karena itu, e-learning ini dapat digunakan dalam sistem pendidikan jarak jauh dan juga sistem pendidikan konvensional. Dalam pendidikan konvensional, fungsi e-learning bukan untuk mengganti, melainkan memperkuat model pembelajaran konvensional. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai e-learning ini, e-learning dan e-learning, sekaligus menutup diskusi kita pada video kali ini. Adapun kesimpulannya yang bisa kita tarik dari hasil diskusi ini adalah yang pertama itu media grafis dan media proyeksi yang dijelaskan oleh saudari saya Ratna, bahwa media grafis itu ada jenisnya. Yang pertama itu gambar atau foto, kemudian yang kedua sketsa, yang ketiga diagram atau skema, kemudian yang keempat ada bagan, kelima ada grafik, keenam poster, ketujuh kartun, dan yang terakhir ada komik. Nah, sedangkan di media proyeksi itu ada media proyeksi diam dan ada media proyeksi gerak. Kemudian kemudian jenis media yang dijelaskan oleh saudari saya Fadilah Fabriati, yang pertama itu media 3 dimensi. Media 3 dimensi adalah media pembelajaran yang dapat menyampaikan pesan dengan ciri-ciri berstruktur serta memiliki tinggi, lebar, dan volume. Ada 3 macam media 3 dimensi, yaitu media relia, model, dan boneka. Kemudian media video. Media video adalah media audio visual yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Media video dapat digunakan kapan saja dan kontrol ada pada penggunanya. Kemudian jenis media pembelajaran yang dijelaskan oleh saudara saya tadi Mega Virginia, yaitu media audio radio dan media komputer multimedia. Nah, media audio atau radio, kesimpulan dari pendapat ahli bahwa media audio adalah suatu media yang menyajikan pesan dalam bentuk lambang-lambang, baik verbal maupun non-verbal, yang dapat merangsang pikiran, perhatian, motivasi, sehingga proses belajar mengajar berlangsung pada diri siswa. Dalam pembahasan media audio atau radio, ini akan dibedakan antara media audio radio tradisional dan media audio radio digital. Kemudian yang keenam itu komputer multimedia, punya karakteristik yang sangat luas. Komputer multimedia merupakan satu kesatuan sistem dari suatu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan perlengkapan penunjang lainnya. Media ini mempunyai karakteristik dan batasan yang sangat luas karena mampu berfungsi sebagai media audio maupun media visual. Kemudian yang terakhir adalah e-learning yang setelah saya jelaskan tadi, bahwa e-learning atau e-learning memang merupakan suatu teknologi pembelajaran yang relatif baru di Indonesia. Untuk menyederhanakan istilah, maka electronic learning disingkat menjadi e-learning. Kemudian kata ini terdiri dari 2 bagian, yaitu E yang merupakan singkatan dari electronic dan learning yang berarti pembelajaran. E-learning atau e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik. Jadi, dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. Itulah tadi kesimpulan yang bisa kami tarik dari hasil diskusi dan penjelasan kami pada video ini. Lebih dari kurangnya, mohon dimaafkan. Saya selaku ketua menutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. From the start, even before all the fame and people screaming your name, girl, I